Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Romi Fausan. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya 0501834044. Saya dari UPPJJ Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial 2, mata kuliah analisis dan visualisasi data. Untuk tugas tutorialnya adalah saya diminta untuk melakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah tercantum. Nah, untuk data sendiri saya sudah download di e-learningnya. Saya menggunakan data Excel. Nah, datanya ini sudah saya download. Kemudian saya lanjut menggunakan aplikasi R. Nah, ini sudah saya tulis semuanya untuk mempersingkat waktu. Jadi saya nanti tinggal menjelaskan saja langkah-langkahnya. Nah, untuk semua library sudah saya install juga. Kita tinggal memanggil untuk Gplot-nya, kemudian deployer-nya, Chrome, dan lain-lainnya. Kemudian saya import data Excel. Nah, ini saya menggunakan Red Excel File Choose, soalnya lebih mudah. Jadi data mana tinggal kita pilih, klik, kemudian kita buka. Nah, ini sudah tampil untuk data. Kemudian saya perlu merubah data dulu, soalnya untuk headernya sama datanya belum bisa langsung dipakai, makanya ini saya membuat baris pertama dulu biar bisa. Kemudian saya ubah nama untuk nomor, pendapatan, dan kebahagiaan. Selanjutnya saya merubah data ke numerik, soalnya masih terbaca huruf ya, terbaca ini, jadi harus diubah ke numerik dulu. Tinggal diubah. Nah, sesuai yang diperintahkan untuk data pendapatan itu dikali 10.000, kita proses juga. Nah, untuk menampilkan data histogram, saya mengenai coding ini, kita runningkan. Nah, di sini akan muncul kalau dibaca, saya baca histogramnya. Ini digunakan untuk melihat apakah variabel terikat, maksudnya kebahagiaan, berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan histogram yang dihasilkan, distribusi data kebahagiaan tampak menyebar dan sebagian besar data berkumpul pada nilai tengah. Nah, pola distribusi relatif menyerupai bentuk lonceng dan tidak menunjukkan penyimpangan ekstrim yang sangat besar. Selain itu, frekuensi data secara bertahap meningkat menuju bagian tengah dan menurun pada bagian tepi distribusi. Dan hal ini menunjukkan bahwa data kebahagiaan cenderung mendekati distribusi normal. Kesimpulannya, variabel kebahagiaan ini relatif memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi linear. Selanjutnya saya akan lanjut ke scatter plot. Ini di running aja. Nah, untuk scatter plot ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas, misalnya pendapatan, dan variabel terikat, kebahagiaan. Nah, berdasarkan grafik sebar ini, titik-titik data ini menunjukkan pola yang bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, pola tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Titik-titik juga cenderung mengikuti pola garis lurus, sehingga hubungan antar variabel tampak linear dan tidak membentuk pola lengkung tertentu. Semakin tinggi pendapatan seorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Hubungan kedua variabel ini bersifat linear positif sehingga memenuhi asumsi regresi linear. Kita lanjutkan untuk regresinya. Nah, berdasarkan data ini, koefisien pendapatan regresi bernilai positif sebesar 0,00007124 atau 7,124 min 05.
Ini artinya setiap kenaikan sebesar 1 satuan ini diperkirakan meningkat kebahagiaan sebesar 7,124 E-05. Kemudian koefisien regresi nilai konsumsi sebesar 2,091 ini menunjukkan bahwa ketika pendapatan bernilai 0, nilai kebahagiaan diperkirakan 2,091 ini. Kemudian koefisien determinasi, ini artinya sekitar 74,52%. Ini variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan. Sedangkan 100% kurangi 74 itu 25,48, maksudnya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal, misalnya mungkin kesehatan atau hubungan sosial dan lain-lain. Kemudian uji F-nya, uji statistiknya, ini menunjukkan model regresi secara keseluruhan signifikan, artinya ini model layak digunakan untuk memprediksi kebahagiaan. Jadi kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dari signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Hubungan kedua variabel tergolong kuat karena R pangkat 2-nya mencapai 74,52%, sehingga pendapatan merupakan faktor penting dalam menjelaskan perubahan tingkat kebahagiaan. Oke, selanjutnya kita lanjut saja. Putaran. Nah, untuk interpretasi sifat homoskedastisitasnya, ini titik residual terlihat menyebar secara acak sekitar garis horizontal 0 dan tidak membentuk pola terbentuk seperti bola kipas atau gelombang. Nah, model memenuhi asumsi homoskedastisitasnya, sehingga model regresi layak digunakan. Nah, selanjutnya di sini penjelasan visualisasi regresi, plot data point serta grafik. Ini ada poin, ini menampilkan titik-titik data hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi setiap titik ini mempresentasikan satu observasi responden. Kemudian saya menambahkan Gauss mode. Nah, ini berfungsi untuk menambahkan garis regresi linear pada data. Ini yang warna biru. Nah, garis menunjukkan cenderung arah hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan. Nah, hubungannya bersifat positif karena ini naik. Kemudian menambahkan persamaan garis pakai fungsi start line equation ini akan muncul fungsi y sama dengan a plus bx. Nah, ini 71 kali 10 kali 0,2 itu r kuadrat sama dengan 0,75, dan r-nya kuadrat adalah 0,75. Selanjutnya saya memberi judul, ini digunakan untuk memperjelas grafik. Saya menggunakan title ini, kemudian X-lab dan Y-lab, ini adalah garis X dan garis Y-nya, yaitu ada pendapatan dan kebahagiaan. Nah, grafik ini menjadi lebih mudah karena udah divisualisasi dan cukup informatif. Nah, mungkin itu saja pengerjaan tugas dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.